Tidak bermajlis dengan ahlul bid'ah, tidak mendengarkan perkataan mereka, tidak menyampaikan syubhat-syubhat mereka. Jadi kita tidak boleh mendengarkan kajiannya ahlul bid'ah, nggak boleh. Duduk dengan mereka bersama-sama, jadikan teman mereka, nggak boleh. Hayyul hadi bi ajmal dzikra sallu ma'ana ma'ana ya. Kalau kami dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak melarang pada jamaah untuk berinteraksi dengan mereka. Cuma sebelum berinteraksi perlu belajar dulu. Dan memang murid-murid kami suruh datang ke tempat majelis-majelis mereka untuk menggoda. Dan itu cara yang ampuh. Ini cerita ya. Saya ini kan di Jember, anak-anak PMII, anak IPNUI, PPNU kan biasa ke rumah saya. Minta pelatihan 3 hari, kadang 1 minggu. Kalau saya pas mereka libur, saya gak ada acara di luar, di rumah saya. Awal-awal dulu dapat pelatihan 3 hari di rumah saya, anak IPNUI PPNU mengeluh. Ada apa, Kiai? Kita ini sering dikasih undangan. Sama siapa? Sama anak-anak HTI. Kenapa? Jengkel. Loh, jangan jengkel. Dah boleh. Terus itu kesempatan. Kesempatan gimana? Datangi aja. Dimanapun mereka bikin acara, hatta gak diundang kalau perlu datang. Terus gimana Pak Kiai? Gini aja lah, daripada kamu bingung-bingung sampai di sana, judul seminarnya apa, kirimkan ke saya. Nanti saya buatkan soalan-soalan. Saya kadang-kadang di Jakarta, dari Kalimantan, buatkan soalan mereka. Tanya ini, narasumbernya siapa? Ini pertanyaannya. Soal penggoda. Biasanya begini, kamu bawa flash disk ke tempat mereka. Terus sebelum acara dimulai, minta data di laptopnya, copy semua. Data-data ilmiah di laptopnya, copy semua, copy paste. Terus nanti pada waktu ceramah, tunggu SMS saya. Akhirnya apa? Setelah selesai apa? Oh, Pak Kiai, ustadznya gak bisa jawab semua, katanya. Terus ya sudah, akhirnya yang dari laptopnya itu didiskusikan dengan kawan-kawannya. Kadang kalau mereka ini tidak mampu, dibawa ke rumah saya. Dan setelah itu gak diundang lagi. Anak IPNUI, PPNU, PMI gak diundang lagi sudah. Sama HTI, sama siapa gak diundang. Mengapa? Kalau diundang merugikan. Karena kawan-kawannya bisa berbalik kan, gak ikut mereka. Jadi kita ini jangan takut. Yang penting niatnya baik untuk menegakkan ajaran Ahlus Sunnah wal. Tahun lalu ada masjid di kampung di Jember. Ustadz Salafi tiap 2 minggu bikin acara di situ. Dan pesertanya dari luar semua. Acara kira-kira kurang 3 hari, saya dengar kabar. Itu sudah beberapa bulan katanya rutin. Ini gimana Kiai acara di sini? Loh, saya kok baru dengar. Ya sudah, akhirnya Rois Syuriah MWCNU kebetulan masih keluarga dengan saya telepon. Kiai, ini di masjid daerahnya antum, daerah sini ada acara ini tiap 2 minggu. Ini Salafi ini. Loh, terus ini ya apa? Lah harus dihadapi. Hadapinya bagaimana? Loh, bagaimana? Ya datangi. Bukan bagaimana. Gini aja sudah. Ini acaranya kan malam Sabtu, besok malam. Waktu itu hari Kamis. Nah terus, besok setelah Jumat, kiai-kiai, ustadz-ustadz yang muda-muda sekitar sana kumpulkan. Sampean kantor Syuriah NU. Bilang saya mau datang. Akhirnya ustadz-ustadz yang muda-muda, ternyata kiai-kiai sepuh juga hadir. Saya datang, saya bawa murid 2 orang. Murid-murid saya ini sudah menghafalkan buku Pintar Berdebat dengan Wahabi. Dan sudah baca bolak-balik Wahabi Gagal Faham. Saya punya buku Wahabi Gagal Faham, tebalnya 600 halaman 2 jilid. Inginnya 10 jilid.
Cuma belum sempat nulis lagi. Baru 2 jilid. Nah, saya suruh menghafalkan memang. Dan ustadz yang ceramah tuh saya tahu. Karena tahu saya cari bukunya. Bukunya saya kumpulkan, ini pikirannya. Ini kamu pelajari, ini bantahnya di sini. Murid saya itu anak Banten. Anak mana ya? Daerah ini. Daerah Banten. Tapi sudah pandai baca kitab memang sama kawannya. Saya suruh naik motor, karena saya bawa mobil. Kamu naik motor, nanti pulang setelah selesai acara. Saya kumpulkan, saya provokasi. Wahabi ini bahaya. Karena Wahabi ini merusak. Wahabi ini maling. Apa maling itu? Bukan maling jambu. Kalau maling jambu itu kan orang gondrong kan, suka mencuri jambu. Nah, Wahabi ini maling akidah. Pokoknya saya provokasi. Wahabi ini bahaya. Akhirnya kiai-kiai itu marah semua. Ya gimana ini Gus? Gimana ini? Lah makanya jangan tinggal diam. Nanti ini acara Wahabi ada di sini. Ini harus diselesaikan. Kemudian murid saya ini 2 orang datang ke majelis itu. Doktor siapa itu Wahabi. Begitu saya kasih pertanyaan. Nanti ini pertanyaannya. Bertanya tapi menyalahkan dan nggak bisa dijawab. Begitu seminar dimulai, ceramah dimulai, dapat beberapa waktu. Kawan ini intrup. Ustadz, boleh nggak tanya istifadah Ustadz? Tanya apa? Ya tanya sudah, pertanyaannya menyalahkan. Ustadz tadi bilang begini. Kan di kitab begini. Hadisnya begini. Kok bisa Ustadz bilang begitu? Tidak sesuai Al-Quran hadis. Ustadz bilang begini. Loh di kitab begini lah. Ini Al-Quran. Udah sesuai. Tolonglah Ustadz bicara yang benar. Langsung pucat itu. Doktornya langsung pucat. Alumni Madinah. Dan alhamdulillah sejak saat itu gak ada lagi. Pengajian itu rutin pindah. Entah pindah kemana itu. Nanti kalau ketemu tak datangi lagi. أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي سلام عليك